Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vika Aulia Maulida, NIM 243169010016 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 1. Jadi saya akan membuat video jawaban TS dari mata kuliah filsafat dan diampu oleh Bapak Sudalhar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Sudalhar. Pertanyaan yang pertama, apa itu filsafat? Ceritakan pengalaman pribadi Anda dalam berfilsafat. Filsafat adalah upaya manusia untuk mencari pemahaman atau kebenaran yang lebih dalam tentang berbagai aspek kehidupan, baik tentang alam semesta, manusia, maupun eksistensi. Cerita pengalaman pribadi dari saya. Pada suatu hari, saya saat ada mata kuliah filsafat, Pak Sudalhar mengajukan pertanyaan pada saat itu, "Kamu dulu jurusan apa di SMK?" Saya pun menjawab, "Saya dulu jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, Pak." Kemudian Pak Sudalhar merespon, "Kenapa kamu tidak melanjutkan di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan tersebut?" Seketika saya pun diam dan berpikir, apa alasan saya tidak meneruskan di jurusan tersebut? Alasan yang pertama, saya ingin belajar baru tentang administrasi, diutamanya di rumah sakit. Dulu, saya sejak di jenjang SMK, saya pun sudah minat di bidang administrasi, karena sangat seru. Setelah saya pulang dari kuliah, di rumah pun saya masih bertanya-tanya pada diri saya sendiri. Saya berhari-hari merenung sambil menemukan jawaban pada diri saya sendiri. Saya pun sudah menemukan jawabannya. Kenapa saya tidak meneruskan jurusan saya? Karena saya sudah bertekad, berkeinginan untuk belajar tentang administrasi rumah sakit. Cerita ini menggambarkan bagaimana filsafat bisa menjadi cara untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Pertanyaan nomor 2. Dalam filsafat ada ontologi, epistologi, aksiologi. Jelaskan dan beri contoh masing-masing dalam kehidupan pribadi Anda masing-masing dalam mencari makan. Jawabannya, ontologi adalah sesuatu yang membahas hal-hal yang mendasar tentang keberadaan atau apa yang sebenarnya ada. Contoh, pada saat siang hari saya sangat asik saat menonton drama di handphone. Jam sudah menunjukkan pukul 12.00. Perut saya sudah merasa sakit. Saya pun berpikir, kenapa pada saat jam siang waktunya makan, perut saya terasa sakit karena lapar. Kemudian saya pun mengambil makanan di meja makan untuk menyantap makanan tersebut. Setelah selesai makan, perut saya pun terasa kenyang dan tidak sakit lagi. Kemudian saya mulai berpikir, kenapa setiap setelah makan perut terasa sakit dan setelah makan perut terasa kenyang? Setelah saya berpikir bahwa makanan adalah kebutuhan dasar yang penting untuk memberi energi dan menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan epistologi. Epistologi adalah cara kita mengetahui sesuatu. Contohnya, pada saat pagi hari, saya lagi bersantai melihat berita dan juga informasi. Tidak sengaja informasi tentang gizi lewat di handphone saya. Saya pun membuka informasi tersebut dan membacanya. Setelah membaca informasi tersebut, saya jadi paham mengenai makanan yang seimbang. Kemudian di siang hari, saya mulai mencari makanan yang sehat dan seimbang untuk kebutuhan tubuh kita, seperti ada ayam goreng, sayur mayur, dan juga tempe, dan masih ada lagi aksiologi. Aksiologi adalah nilai atau hal yang kita anggap penting. Contohnya, pada saat sore hari, ibu saya bingung memilih lauk pauk untuk makan sore nanti. Kemudian saya pun mulai mencari makanan yang cocok untuk nanti dimakan saat sore hari. Saya mengajukan saran kepada ibu saya, kalau nanti menunya ayam bagaimana? Ibu dan ayah dan adik saya pun berpikir sejenak. Mereka semua setuju
atas menu yang saya sarankan tadi. Akhirnya, sekeluarga makan bersama-sama dengan menu soto ayam. Sekian dari pengalaman yang pernah saya alami. Terima kasih. Dari cerita saya bahwa makan tidak hanya untuk makan, tetapi juga untuk hal-hal yang lebih bermakna. Saya akan menjawab soal nomor 3, apa itu administrasi rumah sakit dan bagaimana diri Anda ke depannya? Jawaban dari saya, administrasi rumah sakit adalah sistem manajemen yang mencakup pengaturan, perencanaan, dan pengendalian berbagai sumber daya, kegiatan, dan proses di dalam rumah sakit. Kedepannya, saya ingin bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Malang di bagian administrasi umum. Setelah saya lulus dari Stikes Muhammadiyah Bojonegoro, saya ingin melamar di Rumah Sakit Muhammadiyah Malang tersebut. Jadi, setiap hari saya akan menangani pendaftaran pasien di registrasi awal untuk mengisi data pribadi dan saya akan menjelaskan prosedur yang harus mereka taati. Administrasi juga memastikan semua dokumen pasien lengkap. Setelah selesai di bagian pendaftaran, saya akan mengelola data pasien baik secara fisik maupun digital agar mudah diakses oleh petugas medis. Kemudian, lanjut ke proses mengatur jadwal untuk pasien yang sudah melakukan pendaftaran, menyusun jadwal pasien untuk rawat jalan, rawat inap, dan prosedur medis lainnya. Setelah itu, menyusun laporan harian atau bulanan tentang jumlah pasien, inventaris barang yang ada di rumah sakit. Lanjut ke mengurus tagihan dan pembayaran pasien, baik yang menggunakan asuransi atau bayar langsung. Membuat tagihan, memeriksa klaim asuransi, dan mencatat pemasukan dan pengeluaran. Menyampaikan informasi yang dibutuhkan pasien atau keluarga pasien. Menjawab pertanyaan dan mengabarkan jika ada perubahan jadwal. Kemudian mengelola barang dan arsip, menyimpan arsip pegawai, dan mengelola barang-barang kebutuhan medis di rumah sakit agar selalu tersedia. Saya kedepannya akan terus ditingkatkan untuk memberikan informasi yang akurat, cepat, dan dapat membantu dalam berbagai bidang, termasuk di administrasi rumah sakit. Selain itu, saya akan lebih adaptif dalam memahami konteks percakapan dan kebutuhan pengguna, serta mampu memberikan dukungan yang lebih personal di berbagai situasi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apa itu kebenaran? Bagaimana cara mencari kebenaran terkait logika, etika, estetika, politik, dan metafisika pada kehidupan Anda? Jawaban saya, kebenaran adalah konsep yang merujuk pada kesesuaian antara pemikiran, pernyataan, dan keyakinan dengan realitas atau kenyataan yang ada. Kebenaran logika. Dalam logika, kebenaran biasanya ditentukan oleh konsistensi dan validitas argumen. Untuk mencari kebenaran, penting untuk memahami aturan logika dan menganalisis premis serta kesimpulan secara kritis. Metode deduktif dan induktif sering digunakan untuk mengevaluasi argumen. Cara mencari. Di saat saya dalam diskusi rapat organisasi, banyak sekali mengajukan ide-ide atau saran untuk sebuah event. Setiap orang, ide tersebut berbeda-beda. Saya pun mempertimbangkan saran tersebut, apakah mendukung atau tidak. Di saat situasi tersebut, saya harus menggunakan kebenaran logika untuk mencari kebenaran. Selanjutnya, kebenaran fisika. Dalam etika, kebenaran berkait dengan apa yang baik atau buruk. Kita bisa mencari kebenaran etis dengan mempertimbangkan apakah suatu tindakan sesuai dengan nilai dan prinsip moral kita. Cara mencari. Dalam sebuah rapat, saya disuruh membuat keputusan untuk memilih ide A atau ide B. Saya mulai kebingungan untuk memilih, karena sama-sama bagus. Saya mulai berpikir kelebihan dan kekurangan pada ide A dan ide B. Akhirnya, saya pun memutuskan ide B, karena kekurangannya lebih sedikit dan mempunyai nilai-nilai yang ada di organisasi tersebut. Selanjutnya, kebenaran estetika. Dalam konteks estetika, kebenaran bisa diartikan sebagai keindahan atau ketulusan dalam ekspresi. Keluarga mungkin melihatnya dalam hal apresiasi terhadap seni dan budaya. Menemukan kebenaran estetis berarti memahami dan mengeksplorasi standar keindahan yang berlaku, baik melalui pengalaman pribadi, refleksi, atau interpretasi karya seni dan budaya. Cara mencari. Saya di hari libur,
kuliah, biasanya saya sering melihat video-video tentang alam, menjelajahi hutan, sungai, dan masih banyak lagi. Ketika saya melihat video tersebut, saya merasakan ada di situasi tersebut, ikut merasakan keindahan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kebenaran politik. Dalam politik, kebenaran sering dipengaruhi oleh pandangan dan kepentingan yang berbeda. Mencari kebenaran politik melibatkan pemikiran kritis terhadap berita, kebijakan, dan argumen yang ada. Cara mencari. Ketika saya lagi melihat handphone saya, ada beberapa notifikasi tentang berita politik yang saat ini sedang memanas. Saya pun untuk melihat dan membaca terlebih dahulu, memulai untuk mencari kebenaran terkait isu tersebut, baru bisa menyimpulkan berita tersebut apakah benar atau tidak. Selanjutnya, kebenaran metafisika. Di bidang ini, kebenaran berkaitan dengan pertanyaan tentang eksistensi dan realitas. Untuk mencari kebenaran metafisika, kita bisa merenungkan tentang hidup, tujuan, dan alam semesta. Cara mencari. Saat saya sedang santai, tiba-tiba ada pertanyaan yang melintas di pikiran saya tentang apa tujuan saya melanjutkan kuliah. Saya memulai untuk berpikir mengenai hal tersebut. Kesimpulannya, secara keseluruhan, mencari kebenaran membutuhkan keinginan untuk belajar dan berpikir kritis, berbicara dengan orang lain, dan melakukan refleksi juga bisa membantu kita menemukan kebenaran. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5. Buat makalah yang berisi introduksi masalah, justifikasi masalah, kronologi masalah, dan solusi terkait kehidupan Anda bersama keluarga Anda dan masa depan Anda. Makalah saya berjudul Tantangan dan Solusi dalam Membangun Kehidupan yang Lebih Baik untuk Keluarga dan Masa Depan. Introduksi masalah. Keluarga adalah bagian penting dari kehidupan kita. Keluarga adalah fondasi utama yang mendukung dan membentuk karakter setiap individu. Tantangan dalam keluarga seringkali muncul terjadi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan kebutuhan pribadi. Kehidupan keluarga membutuhkan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan finansial, menjaga keharmonisan, dan merencanakan masa depan. Seiring perkembangan zaman, masalah-masalah baru muncul, seperti tekanan ekonomi yang semakin besar, perbedaan pendapat, serta harapan yang tinggi terhadap pendidikan dan masa depan anak-anak. Dalam konteks kehidupan pribadi saya bersama keluarga, tantangan ini juga hadir. Ada kebutuhan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, baik dalam hal kenyamanan kehidupan, pendidikan anak, hingga membangun hubungan yang harmonis dan suportif di antara anggota keluarga. Selanjutnya ke justifikasi masalah. Masalah ini relevan dan perlu diselesaikan karena beberapa alasan utama. Yang pertama, kesejahteraan dan kestabilan keluarga. Masalah finansial dan emosional dalam keluarga bisa memengaruhi kualitas hidup, baik fisik maupun mental, bagi setiap anggota keluarga. Kedua, hubungan keluarga yang harmonis. Hubungan yang harmonis antara anggota keluarga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan emosi yang sehat. Ketidakharmonisan dapat menyebabkan tekanan emosional yang merugikan semua pihak. Yang ketiga, perencanaan masa depan. Merencanakan masa depan membutuhkan keseimbangan antara kebutuhan hari ini dan investasi untuk hari esok. Hal ini termasuk merencanakan keuangan, pendidikan, serta kesehatan. Selanjutnya ke kronologi masalah. Beberapa tantangan yang dialami oleh keluarga saya dan yang bisa dialami oleh banyak keluarga lain adalah sebagai berikut. Pertama, permulaan tantangan finansial dimulai saat kebutuhan semakin meningkat, terutama untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari yang terus naik. Situasi ini menuntut adanya sumber penghasilan yang stabil. Yang kedua, kesulitan dalam mengatur waktu. Seiring dengan tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga, pengaturan waktu menjadi semakin sulit. Hal ini seringkali menyebabkan kurangnya waktu berkualitas bersama keluarga. Yang ketiga, tekanan dalam pendidikan anak. Menyediakan pendidikan yang baik tidak hanya membutuhkan biaya, tetapi juga perhatian dan dukungan emosional. Anak-anak memiliki kebutuhan yang terus berkembang, sehingga memerlukan
dukungan dalam pembelajaran dan perkembangan mental mereka. Yang keempat, komunikasi dan konflik keluarga. Berbagai tantangan yang muncul seperti perbedaan cara pandang dalam mendidik anak atau mengatur keuangan seringkali menimbulkan konflik dan perlu diatasi dengan komunikasi yang efektif. Yang kelima, perencanaan untuk masa depan. Keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik mendorong keluarga untuk memulai merencanakan keuangan jangka panjang, misalnya dengan tabungan atau investasi agar bisa memenuhi kebutuhan di masa depan. Selanjutnya, solusi. Berbagai pendekatan dapat diambil untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah ini agar tercipta kehidupan keluarga yang lebih baik dan berkelanjutan. Yang pertama, membuat anggaran dan rencana keuangan yang stabil. Menyusun anggaran yang jelas dan disiplin dalam mengelola keuangan keluarga adalah angka pertama yang sangat penting. Dengan menetapkan prioritas, keluarga bisa memenuhi kebutuhan utama sambil menyisihkan sebagian untuk tabungan masa depan. Yang kedua, mengalokasikan waktu untuk keluarga. Mengatur waktu dengan baik agar ada saat-saat khusus bersama keluarga, seperti makan malam atau liburan singkat, membantu mempererat hubungan dan menciptakan keharmonisan. Yang ketiga, dukungan dalam pendidikan anak. Memberikan perhatian penuh terhadap perkembangan pendidikan anak. Ini bisa dilakukan dengan cara mendampingi mereka belajar, berdiskusi tentang nilai-nilai positif, dan memberikan dukungan emosional. Yang keempat, komunikasi terbuka dan saling pengertian. Penting untuk selalu menjaga komunikasi terbuka di dalam keluarga dengan berbicara jujur tentang kebutuhan, harapan, dan masalah. Konflik dapat dihindari atau diselesaikan dengan baik. Yang kelima, merencanakan masa depan dengan investasi yang tepat. Mempersiapkan masa depan bisa dilakukan dengan membuat tabungan atau investasi. Hal ini penting agar keluarga memiliki cadangan dana untuk kebutuhan di masa mendatang, seperti pendidikan anak atau kesehatan. Selanjutnya, kesimpulan. Masalah-masalah dalam kehidupan keluarga mulai dari aspek finansial, pendidikan anak, hingga komunikasi yang efektif adalah tantangan umum yang dialami banyak keluarga. Dengan pendekatan yang tepat seperti perencanaan keuangan, alokasi waktu yang seimbang, dan komunikasi terbuka, tantangan ini bisa diatasi. Dengan demikian, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dan harmonis yang berdampak positif bagi masa depan keluarga. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.